Bahlil itu satu kepengurusan Menteri BKPM. Oh, di BKPM ya. Itu dia bendahara saya. Oh, asik. Karena dulu kita kalau waktu saya jadi ketua HMI itu ya waktu saya sekjen, terutama waktu saya sekjen dia bendahara, ya kita mintain duit dari dia berbisnis sekali. Halo, sahabat properti, bertemu kembali dalam Ray Podcast. Bersama saya, Hardiansa, dan di sebelah saya ada Fajar Rahmat Zulkarnain. Ya. Betul Mas ya? Betul. Oke. Menarik nih, dalam rentang 10 tahunan ada pergeseran ya dari sebelumnya saya sedikit banyak lah tahu tentang beliau. Ya aktif di HMI, pernah jadi ketua umum ya, jajarnya. Terus bisa ceritakan pergeseran dari ketua HMI, terus tiba-tiba jadi pengusaha properti nih. Oke. Ya, jadi sebenarnya ini jadi pengusaha ini kecelakaan. Kenapa nih? Dipaksa atau tiba-tiba dapat warisan dari bokap atau gimana nih? Nah, jadi sebenarnya dulu saya waktu ketua umum PBHMI ya. Tahun berapa nih kalau nggak? 2006. Oh, 2006. Oke. Selesai ketua umum itu, gua selesai sekolah S2 ya di ITB waktu itu. Gua kebingungan mau selesai menjadi apa. Nah, ditawarin kan banyak partai gitu kan. Hampir semua. Jadi Golkar, PAN, ya kalau HMI itu singgungan dengan politiknya kan dekat. Iya. Resiko ya. Bukan hanya HMI, memang aktivis mahasiswa itu singgungan dengan politiknya kan. Iya. Nah, tapi gue berpikir gue baca salah satu artikel waktu itu, artikelnya Anies tuh. Anies baru pulang dari Amerika. Saya ketemu diskusi gitu kan. Baca artikel di Kompas yang mengatakan salah satu artikel itu bagus banget tuh, bahwa akan ada shifting peralihan generasi. Dan dari kita sekarang mengenal milenial, ya gitu kok, peralihan generasi pada tahun-tahun mendatang siapa saja yang akan menjadi figur-figur penting. Ya. Salah satunya adalah orang yang punya basic ekonomi, yang punya kemandirian ekonomi. Nah, itu sangat menginspirasi itu tulisannya di Kompas waktu itu. Akhirnya dari situ 6 bulan saya sebelum selesai menjadi ketua umum, saya memutuskan saya harus bisnis. 6 bulan? Ya, 6 bulan sebelum selesai. Jadi tahun berapa tuh? Itu berarti 2008. Oke. 2008 selesai, 6 bulan sebelumnya mulailah saya awalnya mulai bisnis di dunia migas. Jadi dulu supplier ke beberapa perusahaan migas, drill pipe namanya, untuk ngebor ya. Tapi ternyata tidak terlalu menarik. Kemudian saya dapat kesempatan jadi komisaris di BUMN. Di Tunas. Yang memang basicnya properti. Di tahun 2010-an kayaknya. 2009 kayaknya. 2008 selesai itu saya langsung dapat. Ini karena berpolitik lagi. Singgungan politik. Tapi dulu saya satu-satunya ketua umum Cipayung yang mendapatkan kesempatan itu. Sebelumnya ya kalau sekarang udah banyak. Itu termasuk pembuka juga dulu kita untuk ketua KP ya, organisasi pembinaan. Nah, setelah itu dari situ saya sudah mulai berpikir terbuka pemikirannya, karena BUMN itu ya berbisnis ya, dan kebetulan ya properti dan ya memang ayah saya dulu sempat juga bisnisnya di properti. Dulu menyediakan pemukiman buruh pabrik di Bandung. Lanjut. Nah, habis itu ya mulailah saya belajar bangun. Pertama rumah saya sendiri yang saya bangun tuh.
Saya bangun rumah saya di Jakarta, saya otak-atik jadi gitu kan. Jual lagi, biasanya begitu. Enggak enak kan. Biasanya begitu deh. Enggak enak aja. Enak aja. Begitu sambil waktu itu dapat saya ada ikut tender proyek gitu ya. Tender proyek konstruksi kan ada uang banyak gitu kan tuh. Mulai gitu kan. Bangun rumah sendiri dan sebagainya. Artinya selama jadi pengalaman jadi komisaris di BUMN itu dapat opportunity melihat peluang, banyak insight baru. Iya, betul. Nah itu memperkaya wawasan saya di dunia bisnis saja. Nah, tapi memang saya sudah punya niat untuk menjadi. Semua orang punya deadline dan rundown ini kapan waktunya saya mulai. Saya masih ingat pada saat itu setelah saya selesai rumah baru, bikin rumah, saya kemudian memutuskan saya harus bisnis. Nah, mulai bisnis waktu itu saya masih ingat saya beli tanah. Tahun berapa nih Mas? Mungkin 2010-an ya. 2010, oke. 2010-an. Saya beli tanah, modal, kan nggak punya modal, nggak punya uang saya udah habis bangun rumah. Iya. Akhirnya saya beli tanah, cuma saya selalu punya insting gitu. Ini bisnis properti ini bisa tanpa modal. Yes. Gitu kan. Nah waktu itu saya beli buah mangga. Sempat itu saya diliput juga di Kompas tuh. Beli buah mangga saya kasih lah yang jual, bisa beli dulu 1.500 tanah di daerah Pejaten Timur. Nah, cuma nggak punya uang kan? Saya kasih mangga, saya cium tangan itu. Yang punya tanah, orang tahu nih. Gitu. Ya alhamdulillah waktu itu dia bilang, ya udah bangun, saya kasih waktu. Saya punya uang tuh kalau nggak salah 20 juta, saya kasih uang muka 20 juta. Tapi saya yakin ini tanah bagus. Iya. Gitu. Akhirnya saya beli, gitu kan, beli, bangun. Memang di situ jatuh saya. Nah, tapi saya berkeyakinan karena punya timing waktu kan, hampir setahun saya mencicil tanah itu. Prakteknya beda ya. Prakteknya beda, gitu. Ternyata membeli tanpa modal itu tidak seindah teorinya. Iya. Seperti buku-buku yang ramai itu ya. Beda. Tidak seperti para motivator yang menyampaikan dalam training. Iya. Tapi saya terus bertahan. Waktu itu terus dapat kesempatan, saya udah tuh nggak laku tuh. Kenapa Mas? Nggak laku. Bentuk bangunannya ini harga. Katanya belum sertifikat. Saya belum sertifikat. Saya pikir dengan berbagai jaringan saya miliki, saya bisa mudah mensertifikat. Ternyata nggak mudah juga kan? Itu karena legal ya. Iya. Terus. Saya begitu. Saya sertifikatkan, saya jadikan ke bank. Iya. Saya dapat modal. Saya bangun cepat. Oh. Nah, itu setahun itu nggak karu-karuan lah. Terus saya dapat kesempatan jadi. Bisa cerita nggak karuannya kayak gimana? Itu nggak karuan maksudnya. Sorry Gepoli. Nggak karuannya karena gini. Pertama, ya namanya aktivis. Aktivis kita nggak punya modal kan. Yes. Dulu kita kerjanya kalau nggak jadi provokator. Tapi mentalnya punya mentalnya orang dia. Iya kayak gitu. Memang saya belum pernah bekerja Pak. Jadi saya tuh belum pernah melamar kerja di perusahaan manapun. Sampai sekarang. Iya. Gitu, bener-bener terjun. Ya, sekali-kali dapat kesempatan jadi komisaris BUMN aja. Iya. Itu berapa lama itu? 4 tahun. Setelah itu saya dapat lagi kesempatan menjadi komisaris di perusahaan TBK Indofarma, perusahaan farmasi. Tapi saya bisnis sudah ada kan. Ada jalan properti udah jalan. Jadi mensubsidi lah saya untuk bisa bekerja. Tapi kembali lagi proyek perdana itu apa sih namanya? Pejaten Greenland. Pejaten Timur. Saya bangun 12 unit. Sampai sekarang karyawan udah berapa? Karyawan saya nggak banyak. Hanya 5 orang. 5 orang sekarang. Dulu masih sendiri ya? Dulu masih sendiri. Sekarang ya memang buat saya pikir karyawan nggak banyak, mungkin tukang yang banyak ya. Itu outsource kan. Tapi menariknya kalau sekarang ya scale-nya masih bisnisnya kecil lah. Iya. Tapi kan menariknya sekarang sosmed banyak. Jualan dipermudah. Dulu kan belum ada tuh ya 2010 2011 masih belum semasif sekarang. Ya. Gimana Mas Arin itu? Dulu sama saya juga mencoba pakai sosmed. Dulu saya ingat kayak agent. Pakai agent.
saya ke email semua, saya agent zaman dulu ya. Saya ini banyak email ya, email blast ya. Blast email gitu, banyak yang mau kan. Akhirnya kalau kurang lebih ada 10-an agent datang menjualkan punya saya. Jadi waktu saya buka, tahun pertama agak kurang responnya. Tahun kedua ramai sekali. Jadi saya buka yang sama. Iya, 12 unit itu 8 sold. Nah, cuma saya salah strategi, saya harganya kan nggak saya naikin. Karena saya pikir mau dapat duit banyak nih, jadi jual. Buat tuh sama dengan lainnya ya. Komisi agent belum begitu. Nah, jadi yang penting saya jual, saya bayar utang beres gitu ya. Iya. 3 unit sama saya tabung. Dulu saya masih jual harganya cuma 800 juta, jarang banget. Terakhir saya jual kemarin 2,5 miliar. 2,5 miliar. Nah, saya nyesel kenapa saya jual langsung semuanya. Aduh, ya itulah pengalaman. Nah, dari proyek perdana itu apa sih pengalaman yang saya Pengalaman yang saya dapatkan itu pertama ya kita harus tough, gitu kan. Harus punya mental. Menjadi pengusaha itu memang tidak mudah. Gitu. Ya berjejaring itu penting. Berjejaring. Waktu itu saya belum masuk Ray. Saya baru mengenal Ray udah proyek pertama. Gitu. Jadi ya begitu kali itu. Nah sekarang udah berapa proyek nih? Sekarang hari ini saya total. Kalau di total mungkin ada 7 lah. 7 proyek. 8 ada ya. Di Jabodetabek? Jabodetabek. Yang lagi running? Sekarang 3. Serpong, di Bekasi, sama di Kerawang. Ya. Nah ini main di harga berapa nih sekarang? Kalau yang di Kerawang saya main di harga mulai 300 sampai 700. 300 sampai 700. Oke. Itu saya agak bertahap lah, pelan-pelan saya belajar kayak tahun lalu land bank saya kan nggak banyak. Yang penting cash flow saya bisa berjalan. Di Bekasi saya bangun ruko 4 lantai. Ruko 4 lantai, oke. Di Serpong ini kurang lebih saya kerjasama sama orang. Itu bangun ada kurang lebih 30 Jadi lahannya masih yang di bawah 5 hektar dah. Di bawah 5 hektar. Kalau kita yang Kerawang 1 hektar. Oh, Kerawang 1 hektar. Oke. Menariknya apa sih di bisnis properti ini? Menurut saya ya kadang-kala memang rumit gitu ya dalam perizinan. Cuman kalau kita punya passion, ya kita suka aja. Kita menjalaninya dengan gembira gitu. Gembira. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini ya cukup lah. Kaya tidak tapi bertahan. Gitu. Next apa lagi rencana ini? Ada pengembangan di daerah mana lagi? Mungkin dari GPD? Ya, saya selama ini belum pernah mencoba bisnis di perumahan bersubsidi. Nah, saya komersial semua. Oke. Nah, saya pengen mencoba ke arah. Kenapa? Image bisnis rumah bersubsidi itu rumit. Harus dalam skalanya besar. Gitu ya. Nah, itu yang dalam bayangan saya masih khawatir, apalagi harganya juga kan dibatasi kalau subsidi. Kalau yang komersial, saya mau tahan berapa lama aja akan meningkat. Akan jatuh. Gitu kan pasti akan tinggi terus kan. Persediaan lahan kan semakin sempit. Jadi bisnis properti itu seperti investasi. Gitu. Jadi, nah itu yang tapi saya belum coba. Hari ini ada kenaikan harga rumah bersubsidi sebenarnya. Artinya nggak mau berhenti di sini aja ya, next karena ada proyek-proyek lanjutan lah ya. Gitu. Tapi ya selain ada kesenangan ini, cuannya beda lah ya. Jadi masalah properti ya. Ya, cuannya beda. Kadang ya kalau di properti itu kan kalau lagi bagus enak, lagi ini turun gitu kan salesnya gitu. Ya, saya rasa semua bisnis sama ya. Sama juga ya. Ada masa-masa yang kadang-kala kita mengalami kesulitan. Nah, cuman kemampuan bertahan itu yang memang yang diperlukan mental itu. Bisa digambarkan seperti apa tuh kemampuan bertahan itu harus seperti apa? Ya, seperti saya dulu, saya salah satu penopang bisnis saya tuh keluarga saya tentu ibu saya. Saya kebetulan baru meninggal
bulan yang lalu. Jadi dia sangat apa tuh? Aware ya dengan sangat ya backup lah, walaupun cuma PNS gitu kan, tapi support kalau nggak punya, kadang-kadang nggak punya ongkos apa di support kayak gitu. Kan saya sama sekali tidak mengandalkan jaringan dari luar. Iya. Jadi benar-benar kecuali bank ya. Iya. Cuma ya itu semua di sekolahkan semua. Supaya cash flow-nya berjalan, bisnisnya berjalan. Gitu. Dan pemahaman dulu properti sendiri gimana? Setelah ngerasa bernetworking, berjejaring itu penting atau gimana? Ya, saya rasa itu ya, kalau kita mau meningkatkan skala bisnis memang berjejaring itu penting. Berjejaring. Nah kebetulan saya sekarang dipercaya jadi wakil ketua umum DPP ya, bidang investasi. Ya ini jadikan kesempatan buat saya sebenarnya untuk karena saya baru juga. Jadi anggotanya juga baru gitu. Dan sekarang berteman dengan senior. Nah, kan saya mau belajar sama senior. Ada yang develop besar. Gimana nih rasanya setelah bergabung Ray? Oh, sangat banyak manfaatnya. Dan Ray ini sangat, menurut saya satu saya dulu pernah di Kadin, pernah di gitu kan. Tapi saya merasakan Ray itu berbeda. Mungkin karena kita ada basic profesionalnya. Iya. Latar belakang politik itu dikesampingkan. Iya. Itu yang saya juga merasa nyaman sebenarnya. Berorganisasi ya, kita pengalaman sih berorganisasi ya dari zaman mahasiswa sampai saya aktivis gitu kan. Ketika diri yang berbeda ya. Ketika diri yang berbeda. Saya pernah di ISMI, di Kadin, di mana-mana lah ya. Karena profesi ya. Nah, dengan profesi ini menurut saya ini bagus gitu ya, menunjang terhadap pengembangan usaha. Gitu. Itu sih yang paling penting. Nah, ada ini nggak pesan nih kepada generasi muda lah ya, milenial lah untuk seperti tadi Mas Fajar cerita ya, karena dipengaruhi tulisan Pak Anies yang mempunyai kekuatan ekonomi, artinya mereka yang punya personal bagus di dalam dirinya untuk mengembangkan usaha lah, kalau pendapat saya. Gimana? Saya selalu sebenarnya gini, untuk generasi muda nih ya, saya selalu bilang, saya sering kan masih di teman-teman mahasiswa di menjadi pembicara. Selalu ada sebenarnya game changer dunia, ada 4. Yang pertama itu digital. Digital itu mungkin ada sosmed, ada fintech, ada crypto, ada lagi AI yang baru itu game changer semua tuh. Siapa yang menguasai itu, siapa yang berbisnis itu, dia akan menjadi pemimpin dunia. Minimal di lingkungan. Yang game changer pertama, game changer kedua itu di dunia energi resources. Siapa yang menguasai bidang energi, ya dia akan memainkan peran yang signifikan. Makanya dan ini bidang usahanya kan jadi melebar, jadi industri pertambangan, batu bara, nikel dan sebagainya. Siapa yang menguasai itu ya dia game changer. Gitu. Yang ketiga itu di tentang climate change, perubahan iklim. Ya. Ini ke depan menurut saya industri masa depan. Kebetulan saya dulu kuliah S1-nya di biologi di tahun 4 dan S2 di lingkungan. Jadi punya base itu ya. Dan menurut saya momentumnya itu generasi muda ke depan di bisnis ini sangat bagus. Solar cell misalkan. Kemudian transportation itu kan bisnis-bisnis yang menunjang terhadap climate change. Yang keempat itu salah satu game changer itu tentang community health, kesehatan komunal. Siapa yang berbisnis di dunia ini ke depan akan sangat aware sekarang. Jadi kesempatan buat anak muda itu untuk berbisnis ke depan di situ tuh banyak. Luang. Termasuk mungkin di properti ke depan kalau kita bisa atapnya itu solar cell semua, kalau sudah cukup ekonomis harganya, wah kita dengan inovasi ya teknologinya ya. Mungkin sekarang pabrik industri sudah mulai, mungkin solar cell harganya udah semakin menurun, sehingga cukup ekonomis untuk kemudian diterapkan di perumahan. Jadi itu peluangnya. Peluang. Keberanian seperti apa sih
Generasi muda, ya seperti Mas Fajar tadi kan, modal mangga. Ya, kalau soal keberanian itu soal menurut saya pertama jangan terpaksa. Jangan terpaksa. Jangan terpaksa. Yang kedua tentukan pilihan itu sejak mahasiswa. Karena mahasiswa itu masa di mana Ya. kematangan berpikir kita, kekuatan kemandirian, konsistensi itu dimulai. Jadi mulai kalau Anda udah mulai masuk S1, mulai masuk kuliah itu harus dimulai. Berbisnis. Dan saya terlambat loh. Saya banyak terjun di dunia aktivis. Iya. Saya terlambat baru berpikir bisnis itu setelah selesai ketua umum. Iya. Harusnya sejak mahasiswa itu saya sudah mulai. Mungkin kegiatan yang lain tetap dikerjakan. Gitu. Iya. Tapi itu bikin membangun fondasi penting. Dan sempat ngerasa nggak gitu? Kemampuan gue apa nih? Sempat nggak gitu Mas? Iya. Karena keasikan ya? Iya keasikan kita nggak punya basic. Malah saya ingat waktu itu basic manajemennya kan nggak ada. Yes, itu penting ya. Iya, nggak ada. Maka saya di antara semua kuliah S1 dan S2, saya S2 dua, satu di ITB, satu lagi di UGM. UGM itu ngambil manajemen. Di UGM saya nggak lulus. Nggak selesai. Malah yang kepake ilmunya nggak lulus. Di bisnis saya sekarang ini ya, jadi apapun ya, apapun gitu. Yang nggak lulus saya kepake. Itu penting ya. Kalau jurusan sekarang yang anak jarang ngambil ya. Iya. Gitu. Jadi ya menurut saya sekarang tuh ilmu di mana aja bisa gitu ya, nggak ada. Iya. Nggak ada. Menurut saya suka bilang betul ya, sekolah ini fungsinya sudah hampir tidak ada. Generasi muda harus nyiapin ya saat mereka kuliah ya. Menurut saya mental yang harus dikuatkan dan harus melihat ke depan tantangannya supaya kita ya bangsa kita ini. Jadi Mas Fajar ini ketolong karena mental ya. Mental dipukuli polisi, Iya. demo, gitu aja sih. Agak bertahan gitu. Tapi nggak ada yang sia-sia ya dari sebuah proses ini. Ya, betul. Jadi lebih penting kayaknya prosesnya Mas Fajar ya. Yes, itu benar-benar menguji kita. Yang diceritakan bukan keberhasilan sekarang, mobil gue ini, rumah gue ini, enggak ya. Dan bisnis ya kayak gitu ya. Iya. Gitu ya. Betul. Jadi mental itu penting. Seperti kita maraton. Saya ini hobi maraton, triathlon ya. Jadi ya memang ketika 20 kilo pertama itu kita kuat, tapi sudah 20 ke 42. Wah, itu sudah mulai lemah. Tapi kita harus finish. Gitu, kita harus selesai. Nah, dan itu ada waktunya, cut off time-nya. Nah, itu dengan berjalan kaki dan sebagainya, kita menguji mental prosesnya tuh ya. Seperti maraton ya, bisnis juga sama seperti itu. Kalau udah sampai garis finish ya biasa aja ya. Sudah aja, udah, kita proses itu ya. Ya. Nah itu apa sih yang dipersiapkan lagi? Jejaring menurut saya. Dan jejaring itu penting. Dan kalau bisa punya partner. Saya dari dulu nggak punya partner, itu saya lemahnya. Saya sendiri semua. Karena nggak percaya sama orang atau enggak? Saya nggak tahu ya. Mungkin belum terbiasa aja. Jadi harusnya punya partner. Kalau yang baru pemula, mungkin 2-3 orang teman mahasiswa dimulai. Apalagi sekarang kan peluangnya banyak ya. Iya. Komunikasi gampang ya. Bisa nge-zoom, bisa ini ya. Dan jangan lelah terus aja. Saya pernah juga bisnis kafe, anjok, terus-terusan aja. Sampai menemukan titiknya dan passionnya. Tapi kalau bisnis yang dimulai dengan passionnya dan ada ketahanan, kemampuan, maksudnya ada ketahanan konsisten secara mental, akan berhasil. Saya jamin itu. Ada konsistensi dan memulainya ya. Termasuk yang ngerasa telat gak sih memulai usaha ini? Iya. Telat. Bayangkan saya itu dari mahasiswa 5 tahun. Gitu. Terus S2 2 tahun. Sampai menjadi aktivis yang menjabat itu berarti saya beraktivitas sampai 7 tahun. 8 tahun. 8 tahun itu saya nggak bangun apa-apa. Karena saya nggak punya portofolio. Portofolio hanya aktivis saya berteman, berjejaring. Tapi kita tidak membangun portofolio yang real untuk bisnis. Saya tidak bangun itu. Makanya ketika kuliah Anda 5 tahun, harusnya kita mulai itu. Karena disitulah paling kesempatan emasnya. Teman saya, Bahlil itu satu kepengurusan menteri BKPM. BKPM ya? Itu dia bendahara saya. Karena dulu kita kalau waktu saya jadi ketua HM itu
waktu saya sekjen, waktu saya sekjen dia bendahara, ya kita mintain duit dari dia udah bisnis sekali memang dari dari aktivis mahasiswa, makanya udah punya usaha, terus kemudian makanya cepet dikenal ini sebagai pengusaha juga. Dari dulu memang punya ketahanan. Emang harus dibangun ya, tangganya ada ya, nggak instan ya. Dan sayang, bayangin aja, kita kuliah 5 tahun, tapi 5 tahun Anda cuma dapat ijazah, kan sayang. Iya. Anda nggak dapat portofolio. Iya. Tapi kalau kamu bikin mau jualan teh botol, mau jualan apa, itu basic ekonomi yang menjadi portofolio. Mental udah kebangun juga. Mental juga kebangun. Nah, tantangan buat anak sekarang seperti apa sih? Games. Wah itu gila game. Mabar, layar miring, Saya rasa semua tantangan ya. Kita sebagai orang tua kayaknya gitu. Itu yang akan berat. Untungnya kayak saya tidak suka game. Saya nggak punya games. Saya lebih suka baca berita malah dibandingin. Sosmed juga saya nggak terlalu. Gitu. Perlu nggak? Hidup itu kan perlu mentor juga. Nah, Mas Fajar ini ada mentor nggak sih? Ya seperti sekarang ini. Ya mungkin mentor saya mungkin orang tua saya. Orang tua ya. Ibu saya, ayah saya. Orang-orang yang tak berhenti berdoa untuk kita ya. Kayaknya kalau dari sini orang lain, ya nggak ada. Itu sih. Ya teman-teman banyak lah teman. Ya. Tapi ke depan semoga memang saya harus cari mentor yang serius di bisnis. Jadi mentor sama partner nih ya. Nah ya. Ngerasa udah mulai ini keteteran. Yes. Itu. Oke, terima kasih Mas Fajar. Oke. Ada insight-insight baru ya buat para generasi muda ya. Jadi kata Mas Fajar tadi, memang harus dimulai dipersiapkan sejak dari bangku kuliah kalau bisa Mas Fajar. Apalagi kalau yang punya kemampuan ya orang tuanya ambil peran ya. Minimal mentalnya ada jadi ya. Tapi yang harus diingat tuh, kita sekolah 5 tahun. Kalau kita 5 tahun cuma dapat ijazah, sayang banget. Coba kalau kita bangun bisnis 5 tahun tuh udah jadi apa? Minimal 3 tahun aja ya. 3 tahun ya ada. Oke, Mas Fajar, terima kasih juga. Sukses selalu.